Guys, di luar sana tuh banyak banget investasi yang bertebaran ya. Salah satunya investasi yang bakal gue bahas saat ini yaitu S&P 500. S&P 500 itu seperti apa sih dan bentuknya seperti apa dan juga beberapa informasi orang di dunia soal S&P 500. Penasaran seperti apa penjelasan gue? Simak videonya setelah yang satu ini. Dalam berinvestasi di S&P 500 tentunya ada beberapa keuntungan yang bisa kalian dapat juga. Tentunya memiliki downside juga atau memiliki potensi resiko juga ya. Semakin tinggi potensi keuntungannya, berarti potensi resikonya juga besar. Oke, kita mulai dari potensi keuntungannya. Apa sih keuntungannya ketika kamu berinvestasi di S&P 500? Nah, S&P 500 sendiri kalian mungkin udah pernah gali informasi di beberapa YouTube lain atau mungkin kalian udah cek di Google itu seperti apa. Singkatnya S&P 500 itu adalah isinya adalah kumpulan saham ya yang bagus atau yang memiliki kapitalisasi besar di Amerika Serikat. Nah, contoh sahamnya seperti Google, Amazon, Netflix, dan lain sebagainya ya. Kalian bisa lihat sendiri listnya. Nah, di situ ketika kalian invest di indeks S&P 500 ini, berarti otomatis kalian invest di 500 perusahaan ini secara tidak langsung ya. Keuntungannya seperti itu, dalam arti kalian bisa invest di perusahaan-perusahaan yang kapitalisasinya besar dengan nominal yang menurut gue juga tergolong kecil gitu ya untuk perusahaan sebesar mereka gitu ya. Nah, di sini kan menguntungkan banget ya gitu. Dan S&P 500 sendiri, kalau misalkan kalian lihat berdasarkan kata Warren Buffett ya. Warren Buffett itu siapa sih? Mungkin buat sobat investor pemula masih bingung ya. Warren Buffett itu adalah salah satu orang terkaya di dunia juga. Dan Warren Buffett itu dia apa ya? Memang seorang yang sangat dipandang banget di investasi. Nah, Warren Buffett pernah bilang seperti ini, bahwa dia pernah nyuruh istrinya itu untuk invest di S&P 500 aja. Dan dia sudah membuktikan sendiri kinerja dari S&P 500 waktu dulu. Jadi, dia itu pernah taruhan dengan mutual fund, jadi manajer investasi gitu. Dia taruhan S&P 500 itu atau indeks itu bakal melebihi performance daripada reksadana biasa. Ternyata dalam kinerja 10 tahunan benar bahwa performa indeks itu di atas daripada reksadana biasa. Nah, indeks yang dia pilih kalau nggak salah pada saat itu adalah S&P 500 S&P 500 guys gitu. S&P 500 berarti itu secara jangka panjang kalau di US dia tuh udah memiliki hasil yang bagus. Walaupun kalian harus ingat ya bahwa kalau misalkan investasi yang memiliki potensi return besar, tentunya resikonya nggak besar. Resikonya itu dalam arti dalam jangka waktu beberapa tahun kamu bisa lihat portofolio kamu minus nih, gitu ya. Kayak misalkan, oh minus berapa persen, itu bisa terjadi gitu. Dan ya, pasti akan terjadi sih gitu. Cuman kalian sabar atau enggak, kalian tahan atau enggak, itu sih questionnya di sana gitu. Secara jangka panjang Warren Buffett sudah membuktikan dan ternyata dia menang dan dia dapat $1 juta kalau nggak salah gitu. Nah, dari taruhan itu intinya S&P 500 tuh sangat dipercayain orang juga lah gitu, dan beberapa pakar investor di luar sana juga merekomendasi S&P 500 ini gitu ya. Dan bahkan S&P 500 ini setahu gue tuh kalau orang di US itu tuh lebih ngelihat ke sini ya indeksnya. Kayak misalkan mau lihat kira-kira saham di US gimana sih sekarang, oh cek aja di S&P 500. Karena biasanya di S&P 500 itu tuh secara tidak langsung memberitahukan bahwa oh nih rata-rata lagi naik nih gitu, rata-rata lagi turun nih. Karena kan
kalau misalkan saham itu yang menggerakkan itu yang memiliki kapitalisasi besar gitu. Nah, kalau perusahaan-perusahaan ini ternyata dia rata-ratanya naik, ya naik. Kalau ininya turun, ya turun. Jadi tuh kalian bisa lihatlah secara tidak langsung tuh seperti itu. Nah, risikonya seperti apa sih? Nah, risikonya adalah kan kamu invest nih di 500 perusahaan. Kalau mayoritas itu performance-nya bagus, ya berarti hasil kalian adalah profit. Tetapi kalau misalkan mereka mayoritas pada saat itu kondisinya lagi turun, maka kalian juga kena dampak, ya kan? Dampaknya juga kelihatan turun, floating loss lah gitu. Jadi sebenarnya ada downside-nya juga ketika kalian invest di 500 perusahaan. Kalau kalian spesifik di invest di satu perusahaan, otomatis kalau dia naik ya, kalau turun ya turun gitu. Kalau ini kan ya karena kalian bareng-bareng ya, beli satu paket, ya kalau beli satu paket kan berarti diakumulasiin. Kalau misalkan mereka rata-rata minus ya lo kena. Kalau misalkan rata-ratanya mereka positif ya, apa namanya, lu juga kena dampak. Seperti itu. Itu merupakan salah satu downside-nya juga atau penurunan juga. Dan beberapa resiko lain mungkin kalian bisa pelajari. Gue juga pernah ngejelasin tentang resiko saham tuh seperti apa gitu ya. Ya seperti itulah guys gitu. Tentu ada positif dan ada negatif juga ya. Tapi semua balik lagi ke kalian. Kalian itu tipikal yang seperti apa. Sekarang di Indonesia ini kan juga udah ada nih. Kalau kalian mau invest di S&P 500, kalian bisa pakai salah satu aplikasi contoh kayak Peluang ya. Peluang itu kan dia menawarkan kalian mau invest di S&P 500 mungkin buat dana tua kalian ya, itu nggak apa-apa gitu, kalian coba aja. Tentunya apa namanya, gue sih saranin selain daripada kalian S&P 500, kalian juga punya instrumen tuh yang aman lah. Aman dalam arti gini loh, aman itu kan sebenarnya tricky ya gitu, dalam arti yang resikonya volatilitasnya tuh kecil. Nah, volatilitas kecil contoh misalkan reksadana pasar uang, emas tuh kalian bisa ambil juga. Jadi suatu ketika portofolio indeks kalian pada saat 1 tahunan kurang itu lagi turun, kalian bisa ngelihat portofolio positif tuh di reksadana pasar uang misalkan. Gitu guys. Jadi ada balance lah di antara itu semua gitu. Seperti itu. At the end of the day ketika kalian misalkan targetnya investasi 5 tahunan ke atas, hasilnya akan lebih bagus gitu ya. Secara kinerja masa lalu sih seperti itu ya. Nah, kalian bisa pakai tuh kode referral gue yang ada di bawah. Jadi ketika kalian daftar di Peluang, kalian bisa pakai kode referral gue aja. Nah, untungannya apa sih? Kalian bisa dapat itu dari 15.000 sampai 1 juta. Tetapi kalian harus top up investasi 1 juta dulu. Itu loh di S&P 500. Nanti kalian bisa dapat bonus tuh. Nanti kalian gesek tuh kira-kira dapat berapa ya gitu. Seperti itu, lumayan kan buat nambah investasi kalian juga. But at the end of the day, itu adalah pilihan kalian ya. Kalau kalian mau pakai silakan, mau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Karena ini adalah optional juga. Tapi back again, gue mau ngasih tahu sebenarnya ilmunya ke kalian loh. Di sini kalian punya potensi loh untuk apa kedepannya growing-nya bagus gitu. Tentunya kalian dalam jangka waktu pendek harus sabar, harus yang coba apa namanya konsisten gitu. Itu nggak easy gitu. Apalagi kalian ketika melihat portofolio kalian minus. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan hari ini. Otomatis mungkin pesan gue di sini adalah kalau kalian invest di S&P 500, otomatis kalian itu diversifikasi loh. Diversifikasi itu kan sangat direkomendasikan dalam dalam berinvestasi juga kan. Karena ketika kalian diversifikasi, oh berarti kalian udah menyebar uang kalian nih. Nah, S&P 500 kan kalian udah menyebar ke 500 perusahaan. Yang kita sih seperti itu guys. Buat sobat investor yang merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.